sebagai anggota DPR, wakil rakyat, ya kan ini kan sudah di launching ke publik. Dan kemudian semua tahu gitu. Sebagai anggota DPR di dalam yang membidangi pendidikan, tentu saya perlu mengingatkan gitu, lebih dini gitu. Nah, pertama, apakah makan siang gratis ini merupakan bagian dari persoalan pendidikan gitu? Ini kan saya kira hal yang sangat sangat mendasar buat kita. Sementara kita selama ini kita di dalam pembahasan di Komisi 10, baik dengan pemerintah maupun dengan stakeholder pendidikan termasuk FSCI, ya soal makan siang ini bukan menjadi isu pendidikan. Memang penting kita tahu bahwa makan itu adalah ya bagian dari kebutuhan dasar manusia gitu. Dan ya pasti ada kaitan dengan karena makan siang itu adalah berhubungan dengan kesehatan, dengan pertumbuhan anak manusia, tentu akan berkaitan dengan pendidikan gitu. Tapi apakah itu adalah persoalan core, persoalan pendidikan? Karena menurut saya tidak gitu. Dan karena selama ini juga kami tidak pernah bicara soal makan siang gratis ini di dalam bidang pendidikan. Kemudian ya pemerintah dalam hal ini sudah mulai mewacanakan untuk masukkan di dalam dana BOS. Nah kita tahu dana BOS itu kan jumlahnya tahun ini berapa, 52, sekian triliun. Sementara kalau dana BOS dengan jumlah yang sekian diberikan untuk makan siang gratis, ya nanti kemudian dana apa yang bisa digunakan untuk operasional pendidikan gitu. Sementara kita tahu dana BOS itu adalah biaya operasional untuk pendidikan. Sehingga saya bertanya, apakah anak-anak ini nanti datang untuk makan siang terus nanti setelah itu pulang? Nggak perlu melaksanakan pendidikan. Ataukah ya kalaupun dana BOS ini disiapkan dengan ada dana tambahan untuk dana BOS, pasti jumlahnya akan jauh lebih besar dari dana BOS itu sendiri, bahkan lebih besar dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau dia harus melayani 70 juta anak Indonesia tiap hari dengan 15.000 yang sudah diwacanakan oleh pemerintah ini gitu. Karena ketika kampanye kemarin orang memilih dengan harapan ya mereka anak-anaknya dapat makan siang gratis tiap hari. Dan 70 juta anak di Indonesia, berapa anggarannya? Kalau ya kira-kira yang sudah disampaikan oleh beberapa kalangan yang sudah mulai menghitung-hitung, ini kan dananya 200 triliun lebih. Sementara dana yang dikelola Kementerian Pendidikan aja cuma 82, sekian triliun dah. Jadi sementara dana BOS lebih kecil dari itu lagi, karena itu adalah bagian dari operasional untuk biaya operasional pembiayaan pendidikan gitu. Jadi menurut saya agak kurang masuk akal gitu. Kemudian ini dimasukin di dalam dana BOS ini gitu. Artinya untuk makan siang ini gitu. Yang itulah yang dasar itulah kemudian saya sampaikan di dalam rapat kemarin gitu. Bahkan ya dengan ya sedikit dia bertanya sambil mempersoalkan apakah kalau memang mau dilaksanakan, mau diwujudkan program tersebut, ya baiknya bikin aja kementerian makan siang gratis sekalian, karena dananya pasti besar. Kalau dikelola oleh salah satu bagian aja, katakanlah oleh salah satu direktorat saja di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu dana yang sangat besar gitu untuk makan siang ini. Nah itu alasannya saya gitu, karena selama ini kita berkutat dengan persoalan berkaitan dengan pendidikan gitu. Oke, beralih dulu kalau begitu Bu Retno. Baik, Pak Andreas, saya beralih ke Bu Retno. Bu Retno juga sepertinya kompak tidak setuju penggunaan dana BOS ini kemudian dialokasikan untuk program makan siang gratis. Walaupun kemudian ada usulan misalnya BOS afirmatif begitu yang kemudian digunakan ke depannya agar program ini masih bisa dialokasikan melalui penggunaan dana BOS. Menurut Anda seperti apa, Ibu Retno? Iya, pertama ya saya sepakat gitu yang dikatakan oleh Pak Andreas, karena sebenarnya itu juga yang kami pikirkan. Yang kedua, sebenarnya kalau kita merujuk pada data ya, data itu kan menunjukkan dari Bank Dunia bahwa Bank Dunia udah merilis negara-negara yang anaknya kekurangan makan itu siapa aja, dan Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang anak-anaknya itu kekurangan makan, lalu diberi makan gratis dengan anggaran yang
berkali lipat gitu dari anggaran pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kami tuh melihat bahwa akar masalah atau problem pendidikan kita kan bukan soal makan untuk anak-anak, tapi lebih kepada bagaimana akses dan kualitas. Nah, untuk akses misalnya, kita punya data juga nih bahwa di Indonesia untuk lulusan SD setiap tahun itu kira-kira 4 juta anak. Tapi begitu masuk ke SMP hanya 3 juta, itu sudah termasuk PKBM. Nah, berarti ada 1 juta anak yang putus sekolah. Kenapa? Nah, ini kan justru yang harusnya kita pikirkan, sehingga angkatan kerja kita yang saat ini didominasi oleh lulusan SD nanti beranjak ke level yang lebih tinggi. Masa kita dengan Singapura jauh banget ya. Singapura itu kan perguruan tinggi, tapi dikuasainya, dominannya. Nah, Indonesia angkatan kerjanya justru dikuasai oleh lulusan SD. Yang kedua adalah ketika masuk SMP ke SMA, itu dari SMP ke SMA cenderung sama 3 juta. Tapi kita tahu setiap PPDB itu kan ada tanda petik lah ya, kegaduhan. Kenapa? Ya karena semua orang ingin masuk sekolah negeri, aksesnya tadi ingin masuk tapi sekolahnya terbatas. Terutama untuk SMA dan SMK. Ya lebih baik membuka akses itu dibanding menurut kami gitu ya makan gitu. Lalu yang ketiga adalah kualitas. Nah, misalnya kesejahteraan guru. Kalau dari data kami tahun 2019, gaji guru honor yang diambil dari dana BOS itu kisarannya 300 sampai 1,5 juta. Artinya ini kecil di bawah UMR kan. Nah, untuk yang 300.000 misalnya itu banyak sekali daerah yang masih bayar 300.000. Karena memang anggarannya kecil, kemudian guru honornya banyak. Akhirnya kan harus dibagi. Karena ada persentase pembayaran honor. Nah, ketika kemudian 300.000 lah dibayar sampai 1,5 juta, kita berharap apa pada kualitas dengan guru-guru yang digaji segitu gitu. Jadi kami FSGI melihat akar masalah pendidikan bukan pada kebutuhan makan anak-anak, karena data menunjukkan anak Indonesia tidak kekurangan makan, tapi akses dan kualitas pendidikan itu yang harusnya ditingkatkan begitu. Respon keras disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera terkait wacana penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membiayai program makan siang gratis yang diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Andreas menyebut upaya memasukkan pembiayaan program makan siang gratis dalam dana BOS merupakan langkah yang keliru. Andreas menambahkan, program makan siang gratis lebih erat kaitannya dengan isu kesehatan, terutama soal pemenuhan nutrisi, sehingga program tersebut semestinya tidak menggunakan dana BOS. Dana BOS yang disediakan pemerintah saat ini juga tidak akan cukup untuk membiayai makan siang gratis yang anggarannya sangat besar. Di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Saya ambil contoh saja satu hal yang kita belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu, ya makan siang gratis itu pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang gratis saja sekalian, ketimbang kita harus masukkan di pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar, sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan itu gitu yang berkaitan dengan ini. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti juga menyuarakan penolakannya terhadap rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Retno menyebut kebijakan tersebut akan menggerus pelayanan pendidikan yang berkualitas, termasuk kesejahteraan guru. Sebelumnya, sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin 26 Februari 2024 lalu telah membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. 3 hari kemudian, pada Kamis 29 Februari 2024, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim Liputan Metro TV. Iya.
Itu kalau kemudian anggarannya apabila disalurkannya melalui dana BOS begitu ya, artinya dikaitkan dengan mutu pendidikan gitu yang ada di Indonesia. Kalau kemudian dipaksakan, konsekuensinya akan seperti apa? Saya akan bicara ke arah itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Didukung oleh Tase Pasar banyak, pasti kuat. Warga Indonesia tercinta, untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase. Taso. Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso. Pasar banyak, pasti kuat. Pasar banyak, pasti kuat. Kuat. Tase. Kualitas terbaik untuk Indonesia.